Bang Kang. Bang atau Kang gitu ya. Oh iya siap. Bang kata panitia pakai mic lebih dekat. Puntennya. Yang mana nih? Yang ini. Iya. Masya Allah ya. Baik, Bang Muzamil, ini kan saya dulu tahunya pas Mil di Bandung kuliah di ITB. Katanya mau kenalan, kok nggak kenalin? Saya belum kenal soalnya. Oh, saya yang salah, saya yang salah. Saya perkenalkan Bang Muzamil, nama saya Dedi Novianto. Ya, saya aktivitasnya di Bogor, jualan. Terus ini ada teman-teman Kang Iksan, Kang Rangga, panitia yang aktif di gerakan ini. Ngobrol-ngobrol kan, nanti datang ke sini ketemu ada Bang Muzamil Hasanullah, nggak salah ya. Itu panggilannya Kang Dedi ya? Apa itu Mas boleh? Mas? Mas. Wong Jawa? Oh, Jawa. Mas. Kalau Bang Muzamil itu orang mana sebetulnya? Kayaknya bukan orang Bandung ya. Dari logatnya kayaknya bukan orang Bandung. Tebak dari mana? Dari Sumatera. Ya. Betul. Itu udah tahu, ditanya sendiri jawab sendiri. Masya Allah, baik. Ya Bang Muzamil, saya Dedi, panggil Mas Dedi boleh. Saya menikah dengan istri saya orang Padang. Dulu saya untung, sekarang saya mau ngapa-ngapain susah. Karena dulu saya Mas, gitu ya. Sekarang mau ngapa-ngapain udah, mau makan udah, nggak jadi saya makan. Mau pergi udah, nggak jadi saya pergi, susah. Tapi saya mencintai istri saya karena itu. Masya Allah. Semoga sehidup sesurga. Ini bentuk permintaan maaf secara nggak langsung. Baik, Bang Muzamil, Bang Muzamil, Astagfirullahaladzim, mohon maaf, saya emang udah masih muda teman-teman jadi namanya agak lupa sedikit ya. Baik, Bang Muzamil, kita kan tahunya kalau Bang Muzamil itu udah jadi sosok yang seperti sekarang nih. Nah kalau kita boleh flashback dulu ke belakang, dulu Bang Muzamil tuh kecilnya seperti apa sih kehidupannya? Pernah nggak sih nakal-nakal kayak kita dulu? Jadi supaya saya punya harapan, saya dulu pernah nakal, suatu saat bisa kayak Bang Muzamil gitu. Coba Bang Muzamil boleh cerita ke kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM, Ta'mir beserta seluruh pengurus Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ayah bunda, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh angkat tangan yang mahasiswa IPB tadi hadir di Masjid Hurriyah, ada nggak? Ada? Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Apresiasi dong panitia. Hadiah. Hadiah. Soalnya jauh tadi perjalanannya, Masya Allah ya, hujan-hujan. Naik apa ke sini? Masya Allah. Tuh, nanti hubungi panitia ya. Nanti hubungi panitia. Iya. Oke, tadi pertanyaannya apa Mas? Gimana masa kecil? Oh iya. Betul. Jadi itu doang? Satu-satu. Ustaz. Oh, satu-satu. Oke. Masa kecil saya sebenarnya nggak ada yang istimewa gimana gitu ya. Kayak lazimnya anak Indonesia pada umumnya. Iya, kecil diajarin ngaji sama orang tua umur 3 tahun pakai metode Iqra. Cuma memang dari kecil saya punya minat dengan lantunan Quran. Jadi kalau di masjid-masjid kita ada tarhim kan tuh. Salatu wassalamu alaihi. Nah itu saya dari kecil. Nah, apa itu? Ini tuh ini kayak nggak diridhoi nih. Flick apa namanya? Feedback gitu. Nah coba nih, oke ya. Jadi saya senang niruin itu dari kecil. Nah potensi ini didukung sama umi saya. Jadi kalau biasanya anak-anak tuh kan dikasih les tambahan bahasa Inggris atau matematika gitu. Nah itu saya les tambahannya justru belajar ngaji, belajar Quran, ikut musabaqah
Jadi waktu SD itu saya ikutan tilawatil Quran. Jadi belajar irama dari bayati, qoror, syuri, jawab usaini, jawabul jawab, jawab syuri gitu. Jadi masa kecil saya emang belajar irama mujawwad ya. Kebutuhannya ikut musabaqah. Jadi di situ saya mulai belajar irama. Nah, kalau dipercepat dulu waktu SMP saya tinggal di rumah tahfiz sambil sekolah di sekolah umum. Nah, cabang MTQ-nya berubah jadi hifdzil Quran. Waktu SMA saya sekolah di boarding school, ikutan MTQ lagi. Boarding school itu pesantren? Fahmil Quran, bukan. Bukan pesantren. Nah, ntar ini yang global dulu ya, ntar diulang lagi. Nah, jadi waktu SD itu saya ikutan tilawatil Quran, waktu SMP hifdzil Quran, waktu SMA fahmil Quran gitu. Nah, boleh nggak sih kita ikut musabaqah? Ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang bolehin, ada yang enggak. Kok Quran diperlombakan gitu. Tapi kalau kita lihat sampai level internasional, musabaqah atau perlombaan Quran itu macam-macam ada ya. Ada hafalan, ada tijan nur, ada pokoknya macam-macam lah ya. Katakanlah kita ambil yang boleh. Maka untuk kehati-hatian, ada ulama yang kasih nasihat gini. Boleh kita ikut musabaqah untuk belajar Quran, ikut musabaqah untuk hafal Quran, ikut musabaqah untuk menguasai Quran. Yang enggak boleh belajar Quran, menghafal Quran, menguasai ilmu Quran hanya untuk ikut musabaqah. Itu beda ya. Kalau hafal Quran untuk ikut MTQ dengan ikut MTQ supaya lancar hafalan Quran, beda nggak? Beda ya. Kalau hafal Quran untuk musabaqah, udah dapat juara, udah selesai, bawa pulang piala, hadiah, selesai juga murojaahnya. Gitu ya. Nggak ikhlas dong, nggak lillahi ta'ala dong ya. Quran hanya untuk MTQ, makanya tipis gitu. Nah, di masa kecil saya belum aware soal yang gitu-gituan ya, tapi hikmahnya alhamdulillah ya ilmu Qurannya ada gitu ya, adalah sedikit. Cuma kesini wah kayaknya nih nggak boleh dibiarin nih, nggak boleh diterusin nih kalau terlalu duniawi kan. Dengan Quran kan tujuannya jangan dunia lah ya. Itu. Cuma memang jalan hidup saya hari ini saya terusin lagi ya. Oke. Dulu saya tinggal di rumah tahfiz ngafal Quran kan waktu SMP tuh. Nah, ngafalnya dari habis maghrib sampai ya di jam-jam segini nih lagi ngafal Quran tuh dulu waktu SMP sampai kurang lebih 1 jam setelah isya lah. Setelah itu baru break, makan malam, istirahat. Kalau ada PR sekolah ngerjain PR, sejam sebelum subuh udah dibangunin. Terus setelah subuh tasmi, berangkat sekolah dari pagi sampai sore. Pulang sekolah setoran lagi murojaah. Jadi kapan ngulang hafalan, nyiapin hafalannya kapan? Itu pas di sekolah. Teman-teman mungkin main pas break, pas istirahat. Saya itu mojok gitu ya, murojaah gitu. Bukan rajin banget gitu, nggak ada pilihan lain gitu. Kapan lagi murojaah? Soalnya tinggal di rumah Quran tuh, rumah tahfiz, mungkin di masjid ini ada juga ya. Itu benar-benar beasiswa. Beasiswa semuanya free, tempat tinggal gratis, makan sehari 3 kali gratis, masya Allah enak banget ya. Dikasih jajan lagi, tugasnya nggak ada yang lain, cuma ngafalin Quran doang. Wah masya Allah, karena program itu disupport penuh sama pemerintah daerah dulu di sana. Nah singkat cerita, setelah lulus SMP, waktu itu tasmi' baru 11 juz. Dengan alhamdulillah ya, biiznillah, dengan prestasi akademis di sekolah, saya diundang ke beberapa SMA favorit yang ada di Aceh. Pilihannya tetap di rumah tahfiz beresin hafalan atau nerima undangan sekolah favorit tapi nggak bisa lanjut hafalan. Saya konsultasi ke Umi karena ridho orang tua itu kan mahal. Kata Umi, terusin cita-citanya tapi jangan tinggalin Qurannya. Umi saya seorang guru, seorang dosen, jadi care lah ke dunia pendidikan. Mungkin menurut ilmu Umi waktu itu pendidikan itu penting. Nah, Umi pengen jalan dua-duanya. Walaupun seandainya boleh mengulang waktu, kan nggak boleh tapi berandai-andai ya. Umi kenapa nggak didoain jadi ulama beneran aja sih gitu. Tapi apa boleh buat, itulah jalan saya hari ini gitu. Umi itu terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie Allah yarham, dengan tagline berhati Mekah berotak Jerman, tahu ya. Nah, ya Iptek gitu ya, iman takwa, ilmu pengetahuan teknologi gitu. Makanya Umi support banget ketika ada peluang untuk akademis, untuk jenjang sekolah yang
harapannya lebih bagus itu didukung banget, disupport banget. Akhirnya bismillah saya lanjut hijrah ke Banda Aceh waktu itu. Aslinya saya dari Sigli ya, sekitar 2 jam dari kota Banda Aceh. Saya hijrah ke Banda Aceh, boarding school yang tadi ditanyain ya. Boarding school di situ nggak bisa realistis sih, nggak bisa nambah hafalan banyak-banyak. Ketemu partner untuk murajaah aja udah alhamdulillah. Walaupun ada aja sih pelajaran agama di malam harinya ada gitu, tapi nggak maksimal lah. Singkat cerita, waktu lulus SMA udah selesai ujian nasional. Waktu itu ada program undangan kampus gitu. Alhamdulillahnya nggak keterima. Harus berjuang di tulis. Gitu. Tapi di waktu itu bentrok dengan musabaqah yang saya ceritain tadi. Kan fahmil Quran itu semacam cerdas cermat ya. Harus menguasain materi Quran. Alhamdulillah udah punya bekal hafalan. Terus ulumul Quran yang lain, fikih, sejarah Islam. Nah, spesialisasi saya itu karena fahmil Quran itu kan tim ya. Satu tim itu ada 3 orang. Jadi materinya itu bisa dibagi-bagi gitu. Saya kebagian menyempurnakan ayat, melengkapi ayat, pokoknya yang berkenaan dengan ayat-ayat Quran itu sama saya dulu amanahnya. Sama satu lagi menebak, mendeteksi ya jenis-jenis irama Quran. Nah, irama apakah yang dilantunkan oleh Dewan Hakim berikut ini? Wadduha wal-laili idza saja. Jadi harus secepat mungkin harus tahu, oh ini ras gitu. Atau tolong peragakan surah Al-Ma'un dengan irama Hijaz gitu. Itu harus bisa cepat gitu karena namanya juga musabaqah. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya kapan saya mengasah atau melatih kemampuan maqamat, irama Quran, nagham. Nah, itu semenjak SMA itu. Terlebih ketika saya fokus ngafal Quran di SMP, saya dalam tanda kutip kayak banting setir dulu gitu. Dulu kan waktu SD kan mujawad. Waktu SMP itu lebih fokus ke murattal. Karena menurut saya ini lebih aplikatif. Murajaah, ngafal, murattal. Mimpin sholat jadi imam, murattal gitu. Ditambah lagi ini modus ya. Namanya namanya remaja, puber, suara kan pecah. Yang tadinya cempreng jadi ngebas gitu. Nah, jadi suara tinggi itu kayak agak susah. Oh ya udah, murattal aja deh, lebih nyaman gitu. Nah, itu sejarahnya kenapa saya fokus di murattal gitu. Nah, ditambah lagi pas ikut fahmil Quran waktu SMA itu, spesialisasi saya memang menebak irama. Akhirnya saya sadar, oh ternyata lantunan-lantunan imam-imam, syekh-syekh Timur Tengah yang murattal juga jenis iramanya sama aja kayak di mujawad. Kalau di mujawad itu ada bayati, ada hijaz, ada nahawan, ada ras, ada sika, ada jiharkah, ada soba. Ternyata di murattal sama juga. Nah, waktu itu syekh favorit saya itu sampai sekarang sih masih salah satunya Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Nah, saya senang mengidentifikasi ini irama apa aja sih yang dipakai sama Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Ketika sadar tuh saya senang banget. Oh, ternyata di surah Al-Fatihah itu iramanya ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, itu ras. Nanti di awal Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini iramanya sika gitu. Terus di pertengahannya ajam atau jiharkah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di akhir Al-Baqarah itu soba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti di awal Ali Imran itu ras lagi. Di awal An-Nisa itu nahawan, di awal Al-Maidah ras lagi, awal Al-An'am itu ajam atau jiharkah, awal Al-A'raf itu soba, pertengahannya bayati. Jadi makin seneng gitu, makin seneng sama Quran. Jadi salah satu wasilah hidayah saya mencintai Quran itu pintu masuknya itu lewat irama. Awalnya tuh gitu. Saya seneng Quran, saya seneng murajaah. Nggak bisa saya pungkiri ya, pintu masuknya itu lewat irama. Nah,
balik lagi ke lulus SMA tadi. Nah, waktu lulus SMA itu kan lagi harus berjuang untuk masuk kampus. Saya masih bela-belain ikut MTQ itu di waktu yang bersamaan gitu, nguasain materi yang berat-berat di waktu yang bersamaan. Masya Allah, tabarakallah, ternyata akhirat sama dunia itu jangan dibentrokin gitu. Malah kalau kita pilih akhirat, dunia itu nggak akan hilang gitu. MTQ ikut, ternyata kampus juga bisa lulus sesuai dengan pilihan gitu. Alhamdulillah keterima di ITB. Nah, waktu saya kuliah di ITB, wah ini kota metropolitan nih, kota besar nih. Mau nyari surga Firdaus ada, mau nyari neraka jahanam juga ada gitu. Kayak Bogor kurang lebih sama ya. Jadi saya berusaha minimal sepekan sekali kayak gini nih, hadir ke ta'lim, ke majelis ilmunya para ulama. Walaupun saya bukan ustadz apalagi ulama ya. Ya nggak apa-apa sih, soalnya di Indonesia dai itu auto dipanggil ustadz. Makanya saya tadi klarifikasi di awal panggil bang aja biar santai. Ini soalnya yang hadir kebanyakan anak-anak muda. Jadi dulu waktu saya kuliah di Bandung, di ITB, pokoknya mau deadline tugas, mau sesibuk apapun, tiap pekan itu harus ngaji, harus ta'lim. Dulu Ustadz Hanan Attaqi belum seterkenal hari ini. Malah qadarullah lebih duluan terkenal saya daripada beliau, walaupun beliau sekarang jauh lebih masyhur kan, jauh lebih gede followersnya daripada saya. Dulu tahun 2013 saya bawa handycam Prestige kayak gini, dimanapun kajian Ustadz Hanan saya rekam. Kalau teman-teman ngikutin saya dulu, itu YouTube saya isinya ceramah Ustadz Hanan semua dulunya ya. Nah, kemudian saya di Bandung juga ketemu dengan Syekh Ziyazin Al-Hakimi, guru Quran saya juga. Beliau dari Yaman, dulu ngambil S2 di ITB. Makanya saya kenal di Masjid Salman ITB. Saya talaki Quran sama beliau. Beliau itu ahli farmasi, ahli bioteknologi, sekarang udah S3 di Unpad, udah selesai doktornya. Yang Masya Allahnya beliau menguasai 10 qiraat. 10 qiraat Quran itu ibarat kita hafal 10 juz berarti setara 300. Bukan, 10 qiraat setara 300 juz berarti. Karena kan satu qiraat itu kan 30 juz. Kali 10, 300 kan. Nah, Masya Allah tuh, saya talaki satu qiraat aja sama beliau, itu pun nggak beres, sanad bacaan doang ya. Kalau harus syahadah mungkin ya saya belum siap gitu. Saya talaki sama beliau, banyak yang dikoreksi, banyak yang diperbaiki. Oh ternyata selama ini saya kira bacaan Quran saya udah bagus-bagus aja, udah oke-oke aja ya, ternyata wah gitu, tercengang gitu ya. Baru tahu saja udah disalahin. Itu ainnya makharijul hurufnya dari tengah tenggorokan gitu. Bukan di hidung, bukan au, tapi au gitu. Tercengang saya, banyak banget yang dikoreksi. Sifatul hurufnya, pokoknya terlalu banyak lah untuk dibahas di sini gitu ya. Jadi disitulah saya belajar Quran gitu. Belajar tahsin, memperbagus bacaan Quran itu selama kuliah. Dan memang Masya Allah tabarakallah ya, dari perjalanan hidup saya ya, kalau ada hikmah pelajaran yang bisa diambil, ya mudah-mudahan manfaat buat teman-teman. Walaupun jalan hidup kita kan beda-beda ya, nggak bisa disamain, nggak bisa pola hidup saya itu di copy paste sama teman, ya beda, jalan hidup kita beda gitu. Cuma pelajarannya, kalau kita dahuluin akhirat, dunia itu insya Allah nggak hilang. Bersama Quran insya Allah ada keberkahan. Masjid juga tempat yang sangat berkah. Itu aja sih pelajaran hidup yang bisa saya share ke teman-teman anak-anak muda. Tapi jangan salah niat gitu, jangan cari dunia gitu. Intinya berkah gitu. Berkah itu kan bisa macam-macam ya. Berkah itu kan kebaikan. Barakallah gitu. Kita kan sering doain semoga berkah ya. Barakah itu kan berasal dari kata burika, aslinya dari seekor unta yang duduk settle banget, nggak akan geser. Nah itulah makna barokah, tetapnya kebaikan. Bunyi unta pas duduk itu kan bruk gitu. Makanya dalam hidup itu yang penting itu barokah. Mahal banget berkah itu. Waktu kita berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah. Apa ukuran berkah? Banyaknya kebaikan. Kalau ilmu mudah untuk kita amalkan, mudah untuk kita share ke orang lain gitu.
Kalau umur lebih banyak produktivitas, karya daripada kesia-siaan ataupun maksiat, auzubillah. Pokoknya yang mahal itu berkah deh, kejar aja berkah dalam hidup ini. Dan sumber keberkahan yang paling utama itu yang luar biasa ada di Quran, kemudian ada di masjid gitu. Dua itu aja ya, karena sumber keberkahan ada banyak ya. Ada banyak, bisa di birrul walidain, bisa di macam-macam ya. Cuma di dua hal itu nih yang insya Allah semua kita bisa gitu. Di Quran, di masjid gitu. Nah, Quran dan masjid sekaligus. Nih kalau saya ceritain ke teman-teman ya, dulu saya kan rutin ikut taklim Ustadz Hanan tuh. Bukan di Masjid Salman ITB, itu mah masjid kampus. Saya dapat amanah imam di situ, iya gitu. Tapi kalau taklim kan keluar masjid gitu. Di antara masjid yang rutin saya kunjungi dulu Masjid Al-Murabbi, Masjid Al-Latif, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya di Bandung tuh. Nah, waktu di Masjid Al-Latif, Ustadz Hanan kan rutin dulu ngisi di situ. Rumahnya jauh dari masjid. Di perjalanan mungkin kejebak macet. Ustadz Hanan ngabarin saya, Muzamil tolong gantiin jadi imam ya. Waduh, saya belum kenal siapa-siapa waktu itu kan di masjid itu. Akhirnya ngeberaniin diri ngasih tahu ke takmirnya, ini dapat amanah dari Ustadz Hanan gantiin. Nah, disitulah udah mulai kenal sama takmirnya. Itu benar-benar baru banget waktu itu. Habis itu kenal sama DKM-nya. Nah, ketua DKM Masjid Al-Latif itu waktu itu ya seorang bos perusahaan arsitektur. Saya jurusan kuliahnya teknik arsitektur. Wah, ini berkah nih, Masya Allah. Pas saya butuh perusahaan untuk kerja praktik, ngapain cari kemana-mana? Langsung aja udah kenal orang dalam. The power of orang dalam gitu ya. Insya Allah berkah kan ketemu di masjid gitu. Yang kita kan nggak ngejatuhin orang lain gitu. Maksudnya ini ya biasa aja. Ini kan relasi gitu ya, bukan yang aneh-aneh ya. Langsung aja di situ. Setelah wisuda nggak usah apply kemana-mana. Saya bisa langsung kerja di situ. Tahu nggak teman-teman? Kantornya sebelahan sama masjid. Pas azan gampang banget sholat ke masjid. Dan ketika kantor nanganin proyek renovasi rumah yang persis di depan kantor. Ya, waktu itu milik seorang dokter waktu itu ya. Ternyata setelah saya nikah, saya tinggal di rumah itu yang dibangunin sama kantor. Ya, depan kantor rumah, sebelahnya masjid gitu. Jadi kalau mau lihat dunia, ya kalau kita niatin dunia tujuan akhir, ya tahu bahaya gitu ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Tapi kalau itu jadi maksudnya wasilah kebaikan, kita jadi mudah dakwah, kita jadi mudah sholat berjamaah di masjid. Apalagi di masjid saya kan berkegiatan, saya masih rutin ngajar ngaji, ngajar maqamat, ngajar tahsin. Itu saya masih berkarir sebagai arsitek profesional waktu itu. Nah, karena namanya anak muda ya main sosmed, saya lihatlah di Instagram itu ada qori anak muda gitu ya, di Amerika asli Bosnia, mungkin teman-teman tahu Fatih Seferajik ya. Wah, ini dakwah di sosial media nih, ngaji. Wah, Masya Allah ya. Kemudian ada Jibril Wahab yang dari Prancis gitu. Akhirnya saya memberanikan diri juga, nih di Indonesia belum banyak yang beginian gitu. Akhirnya begitu mulai share konten ngaji di Instagram, itu langsung related postnya langsung ketemu sama Taki Malik, langsung ketemu sama Ibrahim Elhaq gitu. Itu langsung kayak belum lama main itu udah kayak langsung kayak jadi apa istilahnya, jadi circle baru gitu, walaupun baru kenalan di online doang gitu. Waktu itu start follower saya masih berapa ya, 1200 kali. Itu Boim udah 10k, Taki itu udah 5k gitu. Jadi ternyata saya paling bawah awalnya gitu. Tapi ini kan bukan tujuan utama ya followers itu ya. Saya banyak disclaimernya, sorry ya teman-teman. Jadi qadarullah, singkat cerita ya, bacaan Quran saya sempat viral dulu tahun 2016, sudah disampaikan sama Mas Dedi tadi ya. Salah satu wasilahnya saya menirukan suara lantunan Syekh Abdurrahman Al-Ausi, mungkin teman-teman tahu ya. Waktu itu di surah Al-Ma'arij, nggak usah dicontohin ya, nanti searching aja sendiri, udah lama banget soalnya. Nah, ternyata rekaman itu qadarullah nyampe ke officialnya beliau. Ketika beliau dapat undangan ke Indonesia, begitu landing pesawat langsung ngomong, saya pengen ketemu sama Muzammil hasballah, kata beliau.
Akhirnya dicariin kan sama penerjemahnya. Saya komunikasi sama penerjemahnya. Singkat cerita, waktu itu nggak ketemu karena saya sibuk, beliau sibuk ngisi di mana-mana. Saya pengen ke Jakarta, belum ketemu. Beliau udah terlanjur terbang ke Jogja. Ya udah saya nekat beli aja tiket pesawat PP gitu. Alhamdulillah udah lulus, udah kerja. Jadi Bang, ketika saya terkenal dulu udah bukan mahasiswa. Iya, udah bukan mahasiswa. Makanya jangan terlalu percaya media. Media itu terlalu banyak bumbunya. Gitu ya. Ini pesan moralnya ya. Karena dulu kan viralnya kayak gimana coba? Mahasiswa ITB menjadi imam sholat bersuara merdu mendapat pujian dari Imam Masjidil Haram. Coba lihat hoaxnya ada berapa coba? Mahasiswa ITB, saya udah lulus waktu viral itu. Bersuara merdu ya, ini relatif lah ya. Banyak di luar sana yang lebih keren, yang juara internasional segala macam, yang suaranya lebih bagus gitu ya. Menjadi imam sholat gitu. Ya oke lah. Mendapatkan pujian dari Imam Masjidil Haram. Siapa yang dimaksud ini gitu? Kalau Syekh Abdurrahman Al-Ausi salah dong, karena beliau bukan Imam Masjidil Haram, beliau hanya salah satu imam di kota Dammam, Saudi Arabia gitu. Kalau yang dimaksud Syekh Adil Al-Kalbani, benar sih beliau dulu sempat Imam Masjidil Haram, tapi beliau itu orang Afrika itu, nggak tahu kenapa udah nggak Imam Masjidil Haram lagi. Waktu sempat ke Bandung, saya bacain Al-Fatihah depan beliau cuma bilang sautuka jamil gitu. Suara kamu bagus. Udah gitu doang. Tapi kan ketika jadi headline berita jadi gimana gitu kan? Kesannya gitu kan? Nah, di situ awal-awal rame gitu ya. Mungkin orang media juga lihat jejak digital, ini postingan di Instagram saya ada apa sih, dihubung-hubungin jadi judul berita gitu. Nah, ditambah momen habis ketemu sama Syekh Abdurrahman Al-Ausi itu, saya datang waktu itu beres sholat maghrib, kayak gini nih, Syekh Abdurrahman Al-Ausi lagi di tengah begini, kira-kira saya ada di teras masjid kayak begitu ya, waktu itu di Masjid Nurul Asri Jogja. Alhamdulillahnya saya pakai baju yang sama dengan yang ada di video yang pernah beliau tonton gitu. Jadi beliau langsung panggil Muzammil, ta'al huna, suruh kesini gitu. Begitu datang, langsung saya salam, saya cium tangannya, langsung dipeluk sama beliau. Kan banyak yang angkat-angkat kamera tuh ya, banyak yang videoin gitu ya. Qadarallahnya jadi viral sejak itu. Ditambah lagi momen menjelang bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, nah, ya tahu sendiri berita-berita tentang religi, tentang agama itu kan naik ratingnya ya. Jadi memang saya jadi bulan-bulanan media, dikejar-kejar infotainment gitu, macem-macem lah, diwawancara ini, di gosip segala macam lah. Akhirnya rame gitu. Plus saya punya akun Instagram, saya punya akun YouTube. Jadi orang ketika searching keyword Muzammil Hasbullah ketemu gitu, followers nambah, naik. Jadi itu wasilahnya teman-teman. Nah, akhirnya saya fokus di situ ya, fokus jadi content creator, jadi influencer gitu. Sampai sekarang. Jadi ceritanya begitu. Arsiteknya masih jalan nggak? Masih, tapi nggak full time. Sesekali ada proyek, ada amanah, tolong desainin masjid, saya bikin tim sama teman-teman kuliah dulu yang udah punya studio sendiri gitu, bantu. Alhamdulillah rumah sendiri, rumah orang tua. Jadi ilmu arsitekturnya alhamdulillah nggak kebuang gitu-gitu aja lah. Lagian kan ilmu itu kan frame kita berpikir. Ilmu arsitektur itu menurut saya ilmu yang sangat komprehensif, belajar banyak hal ya, belajar teknik tentang kekokohannya, ini bangunan nggak boleh roboh, belajar estetika ya harus indah lah, belajar function, ini yang paling utama. Buat apa masjid keren-keren tapi jamaah nggak nyaman sholat di dalamnya, daya tampungnya nggak maksimal, atau misalnya biaya maintenance perawatannya terlalu mahal, padahal ngandalin kenceleng umat misalnya gitu kan, nggak efisien di situ. Jadi karena udah terbiasa berpikir komprehensif ya, ketika jadi influencer hari ini misalnya kalau saya nge-campaign endorse produk sesuatu atau jadi ambasador gitu, jadi sedikit banyak ilmu-ilmu di kampus nggak kebuang semua lah gitu, masih kepake juga alhamdulillah. Jadi gitu Bang ceritanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini jadi panjang ya? Iya, habis pertanyaan saya. Iya. Baik, mudah-mudahan kedengeran sampai ke belakang ya. Bang, tadi kan Bang Muzammil cash, cash. Jadi kalau mau beli cash gitu ya, cash dibayar kontan pakai dolar.
Bang, tadi kan ada cerita kalau dulu tuh pernah belajarnya macam-macam, ada irama-irama yang banyak ya. Boleh nggak di-sharing ke kita contoh-contoh dari irama? Kalau kita kan biasanya tahunya cuma Roj, Bayati, tapi itu tuh bedanya sama yang lain tuh apa? Terus contoh-contohnya kayak gimana? Ya, sebagai wawasan bolehlah, tapi nggak usah lama-lama gitu. Karena saya pengalaman, judul kajiannya memang maqamat Al-Quran, ngajar irama gitu, mungkin sejam, hampir 2 jam gitu, saya jelasin tuh irama satu-satu gitu. Oke, sekarang yang ini irama apa? Hah gitu, pada bengong jamaah gitu. Jadi memang proses gitu, atau memang butuh bakat juga ya untuk membedakan irama. Tapi kalau menikmati irama sih insya Allah semua kita bisa. Yang seharusnya yang kita nikmati itu Qur'annya, irama itu hanya wasilahnya aja. Jangan sampai kita suka Quran, sebenarnya bukan Quran yang kita cintai gitu, tapi iramanya gitu. Giliran Quran dibacain flat, datar, biasa aja, kita nggak berkesan gitu. Nah itu masalah juga sebenarnya kalau kayak begitu. Maka harusnya kita belajar untuk mencintai Quran ya. Baik dengan irama atau enggak, tapi kan butuh tahapan ya. Buat kita yang baru hijrah mungkin kayak saya dulu juga lah. Saya belajar dari pengalaman pribadi juga. Mungkin belajar mencintai Quran dari irama dulu. Tapi goalsnya itu jangan hanya berhenti di irama. Karena Quran ini kan bukan hanya kitabul ibadah, melainkan juga kitabul hidayah. Kitabul ibadah ritual, kita ngaji 1 huruf 10 pahala, ya terbata-bata ajron double pahalanya. Nggak usah pintar aja kalau gitu, enggak. Alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau kita menguasai Quran akan dibersamai malaikat yang mulia gitu. Ada fadilah yang lain. Nah, kalau di kitabul ibadah kita ngaji, kita wirid, kita tadarusan, kita baca Quran, melantunkan Quran atau bahkan menghafal murajaah, kita dapat pahala. Oke, ini satu hal. Ya dengan begitu berkah Allah turun, rahmat Allah turun. Itu bagus, itu baik, teruskan. Tapi Quran juga kata ulama merupakan kitabul hidayah. Quran itu harus jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Di Quran surah Shad ayat 29 Allah berfirman, kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan kepadamu Muhammad untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi Quran ini bukan hanya ritual, harus jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Tadabbur. Apa itu tadabbur? Kita merenung, kita memahami. Ada banyak level untuk mentadabburi Quran ya. Minimal untuk kita hari ini ngaji baca terjemah. Itu minimal banget. Karena terjemah itu belum mewakili dalamnya makna Al-Quran. Terjemah itu baru ya kalau film ibaratnya trailernya lah, baru teasernya gitu. Itu terjemah gitu. Yang nggak akan dalam kita memahami Quran kalau hanya ngandelin terjemah. Soalnya bahasa aslinya bahasa Arab, bahasa yang mukjizat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Nah, iklan ya. Ini iramanya ajam namanya, jiharkah gitu. Jadi Quran itu mukjizat, teman-teman. Semua surahnya, setiap ayatnya, setiap katanya, setiap hurufnya, bahkan harokat dari Quran itu mukjizat semuanya. Ada hikmah, ada pelajaran yang luar biasa. Kita hanya akan paham kalau kita tahu ilmunya, ngerti tafsirnya, tahu ilmu nahwu sarafnya, tahu ilmu balaghahnya. Quran itu benar-benar mukjizat yang nggak akan pernah bisa kita fahami kalau kita hanya taunya terjemah doang. Tapi kan itu masih level sesuatu yang jauh lah buat kita hari ini. Untuk nyampe ke level itu kita belajar bahasa Arab dulu gitu ya, belajar ilmu tafsir, kayak harus kuliah di jurusan ulumul Quran gitu, baru dapat yang seperti itu gitu, yang komprehensif, yang syumul, yang lengkap gitu. Nah minimal buat kita orang awam ini, coba baca Quran, baca artinya. Walaupun sekali lagi terjemah itu belum cukup untuk memahami Quran, tapi jangan sampai nggak sama sekali gitu. Karena Quran itu dicetak lengkap dengan terjemahnya, bukan untuk dianggurin, untuk dibaca.
Pertanyaannya, di antara yang hadir di sini ada nggak yang pernah mengkhatamkan terjemah Quran? Boleh angkat tangannya? Panitia, hadiahnya stoknya masih ada ya? Nah itu ada tuh yang angkat tangan, Masya Allah gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi dikit banget gitu. Mungkin kurang dari 10% lah. Dikit banget gitu. Kalau khatam Quran, insya Allah tiap Ramadan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, balapan ngajinya. Bagus, insya Allah dapat pahala, dapat barokah, turun rahmat Allah. Jangankan baca, dengerin aja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengerin aja dapat rahmat. Tapi kan gak cukup hanya di situ. Gak cukup hanya jadi kitabul ibadah, harus jadi kitabul hidayah. Langkah konkretnya apa? Baca Quran, baca artinya. Kalau terasa berat, belum biasa, sehari 1 juz, terlalu berat, ya udah setengah juz. Masih berat juga, ya udah 1/4 juz. 1/4 juz itu 5 halaman. Jadi kalau mau kita bagi per sholat 5 waktu gampang. 1 sholat 5 waktu 1 halaman. Baca artinya, insya Allah gak akan berat itu. Cuma perlu waktu 5-10 menit, gak nyampe malah. Asalkan rutin, konsisten, istiqomah, insya Allah 4 bulan khatam. Kalau mau lebih cepat dari itu, ya tambah targetnya, gitu aja. Jangan sampai seumur hidup kita gak pernah mengkhatamkan Quran. Plus dengan terjemahnya. Makanya kenapa sekarang anak muda banyak yang mental issue, banyak yang capek kerja dikit, capek belajar dikit, capek kuliah, capek sekolah, butuh healing, cenah gitu. Cenah. Healing itu kan ini healing night nama acara kita ya. Berarti sakit semua dong. Healing itu kan penyembuhan ya gitu. Itulah kondisi kita hari ini. Kenapa? Karena kita jauh dari Quran. Padahal Quran itu kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Quran, kata syifa berdiri sendiri dalam Quran itu ada 4. Syifaa'un ya, ada 4 dalam Quran. 3 diantaranya itu bersanding dengan Quran. Hanya 1 yang bersanding dengan selain Quran, yaitu berkenaan dengan apa yang keluar dari perut lebah di surah An-Nahl. Fihi syifaa'un linnas gitu. Yakhruju min butuniha mukhtalifun alwanuh, syarabun mukhtalifun alwanuh. Fihi syifaa'un linnas. Nah, cuma 1 doang yang selain Quran. Jadi sebenarnya kalau kita sakit, kesembuhan yang paling utama itu ada di Quran. 70% kesembuhan itu ada di Quran. Entah itu lewat ruqyah atau memang ilmu, ada jenis tumbuhan apa yang disebutkan Quran, itu pasti bermanfaat untuk kesehatan kita. Bisa jadi lewat itu, wallahu alam ya. Yang jelas dari 4 sumber kesembuhan, 3 diantaranya itu ada di Quran, dari Quran, dengan wasilah Quran gitu. Jadi teman-teman, ya yuklah obatin hati kita dengan Quran. Ini bukan kata saya, udah dari zaman baheula. Sorry ya kalau mungkin agak terdengar kasar, orang Sumatera ngomong Sunda. Bahela lebih aneh lagi ya. Jadi dulu para wali songo ketika berdakwah di Nusantara, saya nggak hafal ya wali siapa gitu ya, nyusun syair judulnya Tombo Ati. Kita udah hafal kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, udah diamalin belum nih? Nah, baca Quran dan maknanya itu step awal untuk kita mentadabburi Quran. Kalau mau yang lebih baik lagi, belajar bahasa Arab, ilmu nahwu saraf, ilmu balaghah, buka tafsirnya, kitab-kitab tafsir para ulama, atau hadir di majelis ilmunya para alim, para ulama, para mufassir, para ahli tafsir, kajian tematik, tafsir Al-Quran, ulumul Quran. Nah, itu memang bertahap gitu, nggak bisa langsung satu pertemuan khatam 30 juz, kan nggak mungkin. Quran aja turun berangsur-angsur kok, 22 tahun 2 bulan 22 hari menurut pakar sirah nabawiyah. Selama itu makanya kita belajar Quran, menjadi ahlul Quran pun butuh proses. Bahkan prosesnya itu sampai seumur hidup kita. Nggak pernah ada kata henti untuk belajar. Pokoknya terus aja belajar gitu. Minimal apa tadi? Baca Quran, baca terjemah gitu. Jadi saya makin ngaji makin kesini ya, mungkin kalau teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih konten di YouTube saya membahas irama udah kayak
belum dilanjutin lagi sampai sekarang gitu. Ubah sekarang. Ya, ada yang nanya nggak mungkin kayak begitu? Beberapa mungkin ya yang addict gitu ya, atau yang die hardnya mungkin bakal nanya gitu. Ya karena saya merasa tadabbur itu lebih urgent gitu, lebih urgent, lebih mendesak gitu. Irama itu nggak dipungkiri gitu, tapi segmented gitu. Yang serius mau belajar irama, pengen mengenal nih iramanya apa aja, bisa membedakannya, bisa mempraktekkannya, itu ada, tapi sedikit gitu. Yang lebih mendesak itu tadabburnya. Makanya sekarang terakhir saya bikin program ya di Ramadan terakhir ya, yang lalu 30 hari 30 juz, 1 hari 1 juz, itu lantunan Quran plus dengan terjemahnya. Saya bacain Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ngikutin terjemah terbitan pemerintah aja, itu saya bacain gitu. Ya supaya tadabbur tadi. Mungkin kalau baca sendiri susah, ya kalau sambil dengerin insya Allah lebih mudah, lebih terbantu. Soalnya kalau menggunakan visual kan kita harus fokus, harus duduk gitu ya, karena memang penglihatan kita ini terbatas. Yang ada di depan aja yang bisa kita lihat, yang belakang nggak bisa kan, yang atas nggak kelihatan ya, yang bawah, pokoknya yang ada di depan aja, yang belakang kita udah nggak tahu itu. Tapi kalau pendengaran, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya kejangkau. Inilah mukjizat Quran. Itulah kenapa di banyak ayat Allah berfirman, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan untuk kalian, menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Coba lihat kalau kita tadabburi dari urutannya. Berarti ini bukan kebetulan loh kalau Allah berfirman lebih sering mendahulukan penciptaan pendengaran dulu daripada penglihatan. Dan itu kalau diteliti pasti terbukti karena kita udah meyakininya. Kan kita sebagai orang beriman udah yakin bahwa Quran itu la raiba fih, enggak ada keraguan padanya. Dan terbukti, silakan praktikin. Yang hafal Quran hari ini, aspek pendengaran pasti jauh lebih berpengaruh daripada aspek penglihatan. Coba hafal di tempat sunyi, di tempat tenang, pasti lebih cepat nangkep, lebih cepat nempel gitu. Bukan visual nggak penting juga gitu ya. Taruh di hadapan wajah kita, nasihat dari para ulama ya, taruh di depan wajah. Kita kan kayak merekam posisinya ada di mana. Tapi yakinlah pendengaran itu yang lebih berpengaruh. Makanya kenapa kalau kita ngafal Quran mengeraskan suara, kita konfirmasi lagi apa yang kita lantunkan, apa yang kita ucapkan, kita dengerin, itu kan yang kita ingat. Itu yang kita simpan di dalam memori yang turun ke hati kita gitu. Nah, itulah mukjizat Quran teman-teman. Kalau kita tadabburi hal sekecil itu bukan nggak ada hikmah itu. Bahkan pelajarannya luar biasa. Itu baru dari satu angle aja gitu, belum lagi yang lain-lain. Jadi gitu teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kalau Quran dilantunkan dengan irama jadi senang? Ya karena itu tadi, aspek pendengaran kan jadi senang itu. Innallaha jamil yuhibbun jamal. Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Walaupun di kalangan ulama qiraat sebenarnya ada ikhtilaf juga. Apakah bolehkah mengiramakan Quran atau enggak? Itu ada ikhtilaf ya, harus saya sampaikan ya. Cuma saya yakin ke pendapat ya boleh-boleh saja. Karena zainul Quran bi aswatikum, hadis Nabi yang menganjurkan hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, itu ada multi tafsir. Ada yang berpendapat dihias dengan suara itu irama. Ada yang berpendapat dihias dengan suara itu tajwid yang benar. Zayyinu, atau bahkan dibalik, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Quran. Karena Quran itu udah indah. Mau diapain juga Quran udah indah. Suara kita lah yang butuh dihias dengan keindahan Quran. Bukan kebalikannya. Bukan Quran yang butuh dihias dengan suara kita gitu. Cuma kalau kita udah mentadabbur Quran, udah tahu mukjizat Quran, kehebatan Quran dari semua sudut ilmu pengetahuan, di situ kita baru takjub. Jangankan kita, jin aja takjub. Inna sami'na Qur'anan ajaban. Jin aja itu bilang Quran itu ajaib gitu. Nah, kita ini yang kurang ilmu belum tahu kedahsyatan Quran gitu. Gimana ulama ketika menerangkan atau menafsirkan atau mengupas ayat Quran itu, atau bahkan surah dalam Al-Quran sampai berjilid-jilid kitab. Bahkan setiap zaman beda ulamanya, beda hikmahnya, ada masalah apa di setiap zaman, itu selalu ada solusi dari Quran. Itu beneran banget loh teman-teman. Misalnya gimana caranya jadi perempuan yang baik seperti yang diinginkan Quran.
Kalau kita tadabburi Quran, kita baca Quran, kita fahami makna Al-Quran, kita akan mendapati banyak sekali kisah-kisah perempuan dalam Quran, betul ya? Kisah perempuan dalam Quran itu kan ada banyak banget. Nah, peran perempuan yang paling banyak disebutkan Quran itu apa? Apakah sebagai ibu, sebagai istri, atau sebagai hamba Allah, atau sebagai sosialita, atau apa? Ada yang tahu nggak? Dalam Quran itu tokoh perempuan ada siapa aja? Ada istri Imran, ada Maryam kan, ada istri Abu Lahab tuh, istri Firaun, ada Ratu Bilqis, ada siapa lagi? Ada saudari Musa, ada Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, ada banyak kan? Nah, para ulama ketika mengklasifikasi tokoh perempuan dalam Quran, ternyata yang paling banyak itu peran perempuan sebagai istri. Peran perempuan sebagai istri. Yang kedua, peran perempuan sebagai ibu. Yang ketiga, tokoh perempuan sebagai hamba Allah. Yang keempat baru makhluk sosial atau sosialita lah ya. Nah, ini kalau kita tadabburi dari klasifikasi ini, hikmahnya apa coba? Banyak banget. Yang pertama gitu ya, buang deh jauh-jauh kalau hari ini masih berpikiran buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi istri, cuma ngurusin sumur, dapur, kasur gitu. Mubazir, nggak ada yang mubazir gitu. Karena ini jalan surga teman-teman loh. Jalan surga yang paling utama bagi seorang perempuan kan keridhaan suami, bener nggak? Ya kan? Kalau kita sering dengar hadisnya, sekiranya seorang perempuan taat kepada Allah, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, maka diperkenankan baginya untuk memasuki surga dari pintu manapun yang ia inginkan, yang ia mau. Itu kan luar biasa ya, jihadnya seorang perempuan gitu. Dan ternyata itu berat, karena surga itu mahal. Ternyata menjemput ridho suami bagi seorang istri itu hal yang sangat berat. Ketaatan mutlak kepada suami selain mendurhakai Allah itu susah banget dilakukan oleh perempuan. Kenapa saya tahu? Karena saya udah berkeluarga. Jadi saya tahu gitu ya. Bukan curhat, enggak. Tapi memang begitu, karena surga itu mahal gitu. Makanya maksimalkan ya, bagi perempuan yang udah Allah amanahkan menikah, punya pasangan gitu. Maksimalkan dulu peran sebagai istri, bakti sama suami ya, jemput ridho suami, baru nanti akan maksimal menjadi seorang ibu. Karena urutannya begitu. Mustahil nggak bisa jadi istri yang baik terus ujuk-ujuk jadi ibu yang baik. Urutannya aja udah kelewat kan? Gimana mungkin jadi ibu kalau nggak jadi istri duluan? Ya kan? Anak yang halal loh, anak yang sah loh gitu. Harus jadi istri dulu kan baru jadi ibu, benar kan? Nah, kalau nggak maksimal peran sebagai istri ya, gimana maksimal peran sebagai ibu? Contoh, atau gampangnya begini deh, rumah tangga nih, konflik, berantem terus, bertengkar terus. Pemandangan itu disaksikan oleh anak-anak, kira-kira bagus nggak? Nggak kan? Nah itu, makanya maksimalkan dulu peran istri, baru bisa maksimal peran sebagai ibu. Baru akan maksimal mendidik anak itu kalau peran sebagai istrinya udah maksimal. Yang ketiga apa tadi? Sebagai hamba Allah. Yang terakhir sebagai sosialita. Jadi perempuan itu memang fitrahnya dominannya itu di rumah, bukan di luar rumah gitu. Bukan nggak boleh keluar rumah ya, boleh gitu dengan syarat-syarat tertentu udah diatur sama ulama, detail banget itu dibahas gitu. Tapi jalan surga perempuan itu kebanyakannya di rumah. Nah makanya kalau kita tadabburi Quran, kita tahu hikmahnya, kita tahu pelajarannya gitu. Buat yang laki-laki juga sama nih, anak-anak muda. Tadi saya di Masjid IPB udah share ya tentang pemuda yang Allah abadikan dalam Quran. Itu semua peran pemuda, semua tokoh pemuda dalam Quran itu nggak ada yang negatif, semuanya positif. Nabi Ibrahim alaihissalam ya saat usia muda udah punya iman luar biasa, udah berani memperjuangkan sesuatu yang diyakini walaupun resikonya mati. Cuma nggak mikirin diri sendiri, tapi khawatir dengan masyarakatnya yang masih berbuat kemusyrikan. Terus dakwahnya dakwah tertinggi, dakwah tauhid dengan kreativitas. Kan Nabi Ibrahim ngancurin berhala yang disembah kaumnya, yang satu paling gede disisain, kapaknya ditaruh di dia gitu. Pas ditanya sama kaumnya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Panggil dia ke sini. Ibrahim, apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan kami? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Nah, itu mungkin kalau bahasa kita hari ini, tapi di Quran enggak gitu.
Nah, di Quran nggak gitu. Coba tanyain sama patung itu kan barang buktinya ada sama dia. Mungkin dia pelakunya. Yang bener aja kamu Ibrahim, itu kan patung. Gimana mungkin bisa ngelakuin itu semua? Gerak aja nggak bisa gitu. Kalau gitu kenapa kalian sembah? Udah kalian pahat sendiri, kalian buat sendiri, kalian puja-puja, kalian memohon kepadanya. Mind blowing banget ya. Tapi karena masyarakatnya sumbu pendek, orang bodoh jangan dinasihati. Mereka nggak akan merenung, malah tersinggung. Nah gitu ya. Ini pelajaran lainnya. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim tetap dieksekusi, dibakar ke dalam api. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Terjadi kemukjizatan, terjadi keajaiban. Nah, itu tokohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Usianya qalu sami'na fatan, usia pemuda. Jadi memang inspirasi tokoh pemuda ya dalam Quran itu bertebaran banyak banget, terlalu banyak. Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Anak muda lagi kan? Kerennya karena apa? Karena iman lagi. Jadi yang harus dimiliki oleh anak muda itu iman. Iman itu hari ini mungkin terlalu abstrak buat kita mendefinisikan iman ya. Iman itu percaya kepada Allah, malaikatnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang masyhur, mengucapkan satu kalimat ringkas, al-iman ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa bil a'mal. Iman itu apa yang tertancap kuat di hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Makanya kalau mau ngecek level iman kita, cek aja se-fast respon apa kita menyambut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke masjid enggak? Langsung wudu enggak? Langsung ngejar sholat berjamaah shaf pertama takbir dulu tanpa masbuk enggak? Nah, itulah iman. Karena ciri iman di awal surah Al-Anfal Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Coba kita hari ini kalau dengar Allah, Allah, getar enggak hati kita? Atau jangan-jangan ada nama-nama lain yang menggetarkan hati kita? Hayo loh gitu. Nah, itulah iman teman-teman. Kalau mau ngecek iman ya, temukan hati kita ya, cek iman kita ketika azan berkumandang atau ketika kita mendengarkan Al-Qur'an. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Kita hari ini nambah nggak iman kita kalau dengerin Quran? Wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Makanya kita harus bertilawah Quran, bukan sekedar berqiraah Quran. Apa bedanya? Kalau qiraah baca doang, ilmu qiraat ilmu baca Quran kan? Kalau tilawah itu baca, merenung, memahami, tadabbur juga, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Makanya kita harus naik level dari qiraah ke tilawah. Gitu, iman. Nah, iman itu barang yang mahal banget yang harus dimiliki oleh anak muda, karena kerennya seorang pemuda itu tergantung imannya di sisi Allah ya. Bukan dari good lookingnya. Enggak, Allah enggak lihat fisik kita, enggak lihat rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, penampilan kalian, rupa kalian, wujud kalian. Yang Allah lihat itu hati dan amalan kalian. Jadi ukuran keren anak muda itu bukan dari good lookingnya. Nggak usah insecure kalau punya wajah pas-pasan, oke? Gitu. Miliki hati yang tampan. Gitu. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu masuk penjara gara-gara tampan, tapi keluar dari penjara gara-gara ketampanan hatinya. Gitu. Jadi ganteng hati itu lebih keren daripada sekedar ganteng good looking di wajah gitu. Nah, iman itu yang paling mahal yang harus dimiliki oleh anak muda, bukan good looking, bukan jumlah followers yang banyak di sosial media, bukan harta yang berlimpah, bukan titel akademis, bukan itu semua. Tapi iman itu yang paling mahal yang harus kita punya nih sebagai anak muda. Dan cara kita ngejaga iman kita dengan baca Quran. Saya malas ngaji nih, kan iman lagi lemah, paksain. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran.
Maka kita harus paksa supaya di healing hati kita tuh yang kotor sama maksiat tuh dibersihin sehingga kita baru bisa menikmati Quran lagi. Justru kalau kita lagi malas ngaji, harus dipaksa ngaji supaya nikmat lagi ngajinya. Gitu. Terus di masjid nih sumber hidayah ya. Hadir di majelis ilmu para ulama, teman dengan sahabatan dengan teman yang soleh, itu cara kita menjaga iman. Karena memang normal banget iman itu naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik dengan ketaatan, turun dengan gara-gara kemaksiatan. Makanya kita harus sekuat tenaga untuk menjaga iman kita, apalagi hidup di zaman fitnah hari ini itu berat banget. Wallahu a'lam bishawab. Yang irama malah belum kebahas ya. Oke, di akhir aja ya sedikit. Karena sebagai wawasan nih sifatnya ya, irama Kurdi atau bisa juga disebut bayati Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini irama yang mungkin paling sering saya pakai ya ketika saya ngaji. Kemudian ada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ajam atau jiharkah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sika, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rast, Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak sih yang lain, tapi yang paling masyhur ini 8 ini. Coba, udah bisa? Nah, itu tadi gitu Bang. Makanya saya simpen di akhir aja gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau kita mau belajar Quran, urut-urutannya bukan belajar iramanya dulu ya Bang ya? Ya, irama itu terakhir lah gitu ya. Bukan awal atau akhirnya sih. Irama itu apa ya? Penyempurna lah. Jadi harusnya apa yang kita pelajari kalau kita mau baca Quran? Apakah ya belajar bisa bacanya dulu lah. Bisa baca dulu? Iya. Ya, anak kecil yang diajari masa langsung anak saya nih Haura ya. Dia Iqra, alhamdulillah Iqra 2 gitu ya. Masa langsung ayo ngaji pakai irama Kurdi gitu. Iqra 2 ya enggak gitu juga konsepnya gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil. Ini surah saya ya. Enggak beda-beda karena Al-Muzammil itu ada alif lam. Alif lam itu fungsinya dalam bahasa Arab itu lita'rif. Jadi kalau ada alif lam itu pasti spesifik. Kayak dalam bahasa Inggris itu THE gitu ya, the gitu ya. THE gitu, bukan THE, itu mah bahasa Indonesia ya, alfabet kita. Nah, itulah fungsi alif lam dalam bahasa Arab. Maka al-muzammil itu adalah nisbatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berselimut. Adapun muzammil itu nama saya. Ya, makanya saya pakai jaket, ini gantinya selimut, bukan. Maknanya memang beda ya. Muzammil itu enggak ada tasydid di huruf zainya. Beda dengan muzammil, itu orang yang berselimut. Nama saya muzammil. Akar katanya sama, zamala. Zamala itu artinya teman. Muzammil, orang yang berteman dengan selimut, kata Ustaz Adi Hidayat, yang menjadikan selimut sebagai temannya, yang membuat tenang dan nyaman. Adapun muzammil, semoga menjadi teman yang menyenangkan dan menenangkan dalam kehidupan. Itu, amin gitu. Nah, di surah Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Apa makna tartil? Kalau kita buka mushaf terjemah Indonesia, tartil itu diartikan perlahan-lahan dalam kurung. Cek aja. Tapi kalau kita main ke negara tetangga, Singapura atau Malaysia, buka Quran terjemah di sana, tartil itu dalam kurungnya dengan mengindahkan ilmu tajwid. Beda ya. Makanya kalau kita belajar Quran pakai terjemah nggak cukup, nggak lengkap gitu. Coba kalau kita hanya ngandelin terjemah nih, kita ngaji di Indonesia, baca Al-Quran secara tartil dalam kurung perlahan-lahan. Oh, kalau gitu ngaji yang diperintahkan Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Temponya yang dilambatin, ini udah tartil banget nih. La haula wala quwwata illa billah gitu. Enggak gitu, Bro, gitu.
At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tartil itu membaguskan setiap hurufnya dan mengenali tempat berhentinya. Yang kalau kita sampaikan dengan bahasa yang lain, bacaan yang tartil itu yang mengaplikasikan ilmu tajwid dan menerapkan aturan berhenti yang tepat gitu. Waqaf ibtida gitu. Jangan berhenti sembarangan, itu bisa menyalahi makna loh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Enggak dilanjutin, bahaya. Enggak ada yang sholat lagi nanti gitu. Kan masih ada lanjutannya, yang sholat yang kayak gimana dulu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun. Yang sholatnya buat dipamerin doang, riya gitu. Itu yang celaka. Sholat yang model begitu yang celaka. Jadi waqaf ibtida itu ada ilmunya. Itulah tartil. Tajwidul huruf membaguskan setiap hurufnya, baik makharijul hurufnya ataupun sifatul hurufnya. Itu apalagi tuh? Apalagi tuh makharijul huruf, sifatul huruf. Nantilah di kelas tahsin, di kelas tajwid teman-teman bisa belajar lebih detail. Intinya bacaan yang tartil itu bacaan yang benar dulu. Sesuai dengan lisan Rasulullah, sesuai yang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu bacaan yang tartil itu benar dulu. Tajwid terjaga. Kemudian yang kedua, tadabbur makna. Pertama kan tajwid terjaga, yang kedua tadabbur makna. Itulah kenapa saya menduga ya, terjemah Indonesia mengartikan tajwid tartil itu sebagai perlahan-lahan. Karena kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu sifat bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu memang pelan banget, tartil banget dan memang pelan banget. Dalam rangka apa pelannya? Dalam rangka merenung, dalam rangka tadabbur. Makanya perlahan-lahan itu bukan sekedar temponya, tapi merenung nggak, resep ke hati nggak gitu. Ada orang yang bacanya mungkin temponya cepat, tapi dia paham, tapi dengan begitu hatinya bergetar, dengan begitu matanya menangis, dengan begitu tubuhnya lemas sampai kharru sujada, tersungkur jatuh sujud sama Allah gitu. Itu relatif gitu. Yang pentingnya adalah tadabburnya. Jadi tartil itu pertama sifatnya apa? Tajwidnya terjaga. Yang kedua, tadabbur makna, ya, merenung maknanya. Yang ketiga baru sempurnakan dengan irama. Kenapa sempurnakan dengan irama? Karena silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Di situ Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil kisah salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang punya suara yang sangat merdu ketika melantunkan Quran. Ketika Rasulullah berjalan di malam hari melewati rumah Abu Musa al-Asy'ari, sedang Abu Musa membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, Rasulullah itu berhenti dan menikmati bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari Allah anugerahkan suara mizmar min mazamiri ali Daud, dari seruling keluarga Daud, dipuji sama Nabi. Nah, inilah yang menjadi landasan sebagian ulama berpendapat menghias Al-Quran, mengiramakan Quran itu bagian dari sunnah, tapi selama tidak menabrak prioritas tadi. Tajwid terjaga, tajwid dulu yang harus benar, tadabbur makna, baru sempurnakan dengan irama. Jangan loncat fokus ke irama, tajwidnya berantakan, tadabbur maknanya nggak ada. Ini yang bahaya gitu. Misalnya nih, tajwidnya nggak terjaga, iramanya fokus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahaya kan? Ihdinas siratal mustaqim, malah dibaca mustaqim. Harusnya jalan yang lurus malah jadi jalan kepiting gitu. Bahaya gitu. Makanya tajwid dulu yang utama gitu. Kalau tajwid udah bagus, irama biasa-biasa aja tetap indah kok, apalagi kalau iramanya indah beneran. Kemudian tadabbur makna. Apa tadabbur makna biar apa? Biar zadatuhum imana, biar iman kita nambah, biar kita makin yakin, biar kita merenung, biar kita tajawub gitu. Biar kita makin takjub dengan Quran itu lewat pintu tadabbur utama, tadabbur makna sebelum irama gitu. Karena kalau langsung ke irama, jangan-jangan yang kita kagumi itu iramanya, bukan Qurannya gitu. Tadabbur makna yang bikin kita makin takut kepada Allah. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan, bacaan Al-Quran yang terbaik itu adalah yang ketika engkau mendengarnya, engkau tahu yang membacanya takut kepada Allah gitu. Jadi bacaan Quran terbaik itu bacaan yang takut kepada Allah gitu. Wallahu a'lam ya.
Jadi itu prioritasnya ya, tajwid bacaan yang tertil itu saya rangkum, tajwidnya terjaga, tadabbur makna, baru sempurnakan dengan irama. Maksudnya biar Quran itu sampai ke hati kita. Saya bukan orang yang paling sempurna ngamalin Quran, yang paling Qurani enggak gitu. Tapi di mana posisi kita gitu merespon Quran gitu. Ada di level mana iman kita? Karena boleh jadi di sebagian masyarakat yang lain itu masih lebih baik daripada nggak dengerin Quran sama sekali, nggak suka sama Quran. Masih mending suka sama Quran walaupun lewat pintu irama, kan masih mending daripada sukanya dengar musik metal gitu kan. Ya lebih bagus dengar murotal kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah ya. Enak jadi saya nanya sedikit, jawabannya banyak. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, Bang. Hampir saya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Sebetulnya kita masih pengen banyak yang mau ditanya sama Bang Muzamil, tapi karena keterbatasan waktu juga, kemudian tadi baru saja dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal salah satu jamaah dari masjid di sini, yaitu dari Masjid Al-Falah, Bapak Ahmad Iman. Jadi nanti pada saat sesi doa kita juga memohonkan untuk sama-sama untuk mendoakan dua almarhum, gitu kan ya. Insyaallah. Baik, dan teman-teman, rasanya untuk kegiatan malam ini karena emas, masya Allah, ada titipan hadiah emas ternyata sebenarnya. Sebelum ditutup misalnya, baik kalau begitu ini bagaimana? Mau Ustadz yang nanya kayak dapat hadiah atau yang nanya dapat hadiah? Gimana aja lah. Gimana baiknya? Baik, ini masih dari mana Pak Ustadz? Belum disebut? Nggak boleh disebut. Oh, dari sponsor saja, masya Allah ya.